Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan lanjutkan materi statistika ya, setelah pertemuan pertama minggu yang lalu. Yang akan saya sampaikan pada perkuliahan hari ini cakupan materinya pertama adalah tentang bagaimana manfaat statistika dalam bidang ilmu ekonomi dan bisnis. Saya kira ini juga perlu ada pemahaman dasar ya, bagaimana manfaat penggunaan statistika di dalam bidang ilmu ekonomi dan bisnis. Kemudian tentang pemahaman data dalam statistika, kemudian juga tentang pemahaman skala pengukuran data dan jenis data ya, serta jenis kajian di dalam statistika, dan pemahaman data yang dikaitkan dengan pemahaman populasi dan sampel, ya, serta bagaimana contoh penyajian data. Baik, kita akan mulai materinya. Nah, pertama yaitu bagaimana peran statistika di dalam ilmu manajemen tentunya. Ini diantaranya ya, karena sekira banyak manfaat, cuman ini ada beberapa saja. Pertama tentang penentuan struktur gaji, misalkan contoh atau pesangon dalam tunjangan karyawan ya, lalu menentukan jumlah persediaan barang, kemudian juga tentang bagaimana kita mengalokasikan barang jadi, barang dalam proses, gitu ya. Juga melakukan evaluasi produktivitas karyawan kaitannya dengan SDM ya, dan evaluasi kinerja perusahaan tentunya secara keseluruhan. Baik. Nah, berikutnya adalah bagaimana peran statistika di dalam ilmu akuntansi. Nah, diantaranya adalah bagaimana menentukan audit barang dan jasa, lalu menentukan depresiasi dan apresiasi barang serta jasa, lalu analisis rasio keuangan, ya, untuk proses prosedur pengambilan sampel dalam melakukan audit terhadap kliennya, gitu ya. Kemudian juga berkaitan dengan peran statistika dalam marketing ya, secara khusus dalam marketing. Misalkan contohnya penelitian dalam pengembangan produk ya di sini ya. Lalu untuk analisis potensi pasar ya, segmentasi pasar, diskriminasi pasar dan sebagainya. Nah, terutama sering dikaitkan dengan ramalan penjualan ya. Jadi statistika sering digunakan dalam proses ramalan penjualan serta efektivitas kegiatan promosi penjualan ya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan jasa maupun barang ya. Nah, baik, berikutnya adalah bagaimana peran statistika ini dalam ilmu keuangan tentunya. Jadi misalkan contohnya untuk menghitung potensi peluang kenaikan dan penurunan harga saham ya, untuk atau suku bunga ya, dan reksadana, atau tingkat pengembalian investasi gitu ya, di beberapa sektor ekonomi. Kemudian juga analisis pertumbuhan laba dan cadangan usaha, serta analisis risiko setiap usaha. Dan tentunya masih banyak lagi ya manfaat statistika berkaitan dengan kegiatan yang ada di dalam ilmu ekonomi dan bisnis ya. Nah, termasuk dalam ilmu ekonomi yang spesifik yang memang kalau saya lihat porsinya lebih banyak ya di dalam penggunaan statistika dalam ilmu ekonomi ini. Di antaranya adalah misalkan melakukan analisis pertumbuhan ekonomi ya, inflasi dan suku bunga, lalu pertumbuhan penduduk ya, tingkat pengangguran serta kemiskinan. Ada kita hitung indeks harga konsumen ya, indeks untuk perdagangan besar, lalu melakukan peramalan tentang kondisi perekonomian di masa yang akan datang dan seterusnya, banyak lagi ya. Bahkan mungkin kalau Anda pernah belajar di dasar ekonomi makro tentang kurva demand supply gitu ya, ini juga sebenarnya dasarnya dari statistika ya. Nanti kita akan coba ulas ya berikutnya. Nah, kita masuk dalam materi tentang pemahaman dasar data dan variabel ya, di dalam statistika. Jadi pengertian data di dalam statistika ini adalah sekumpulan datum ya yang isinya berupa fakta-fakta serta gambaran suatu fenomena yang dikumpulkan, dirangkum, dianalisis dan selanjutnya itu diinterpretasikan. Ya, tentunya adanya data ini bisa digunakan untuk proses keputusan sebagai dasar suatu perencanaan,
atau sebagai alat pengendali terhadap pelaksanaan atau implementasi suatu aktivitas, dan juga bisa dijadikan sebagai dasar evaluasi ya terhadap suatu kegiatan. Nah, biasanya data ini ya ini disimpan dalam yang kita sebut dengan variabel. Jadi variabel ini adalah karakteristik data yang akan menjadi perhatian. Ya, contohnya misalkan kalau kita sebut dengan umpamanya NRP, nah itu kan variabel. Nah, angka NRP-nya itu adalah data. Ya, contohnya seperti itu. Baik, ya. Nah, kalau kita lihat dari jenis data menurut sifatnya, ada dua, ada kualitatif dan kuantitatif ya. Nah, ini tentunya jenis data kualitatif dan kuantitatif ini juga nanti akan menentukan bagaimana jenis penelitian kita, apakah penelitian kita kualitatif atau kuantitatif. Atau di dalam statistika, kalau menggunakan kualitatif, analisisnya tentunya menggunakan analisis yang khusus untuk data kualitatif, dan untuk kuantitatif ya khusus dengan data kuantitatif. Nah, apa cirinya? Jadi kalau kualitatif itu hanya berupa label ya, atau hanya sekedar atribut ya, atau elemen lah gitu ya. Dan biasanya skala pengukurannya ini nominal dan ordinal. Nanti di belakang kita akan jelaskan apa itu nominal dan ordinal ya. Dan biasanya datanya ini berupa apa? Kalau kualitatif itu sifatnya itu non numerik ya. Bisa juga numerik, tapi numerik yang nggak bisa dihitung gitu ya, cuma hanya sekedar simbol. Nah, kemudian yang kedua adalah kuantitatif. Nah, kalau kuantitatif ini biasanya kalau di dalam pemahaman ya statistika ini lebih kepada mengidentifikasikan seberapa banyak ya. Jadi bisa kalau dalam bahasa Inggris itu ada how many ya, itu sifatnya diskrit, dan ada how much sifatnya kontinu ya. Dan tentunya data ini sifatnya pasti numerik ya, berupa angka yang bisa dihitung. Makanya skala pengukurannya kalau nggak interval ya rasio ya. Nah, ini adalah jenis data menurut sifatnya. Nah, kita lihat mungkin dari diagram ini akan lebih mudah ya diperhatikan di sini. Jadi data ini ada kualitatif, ada kuantitatif. Kalau data kualitatif contohnya ya seperti misalkan jenis gender ya, jenis kelamin, pendapat tentang pelayanan, baik, sangat baik, misalkan atau cukup, sangat kurang dan sebagainya. Atau asal suku, ya itu sifatnya ya simbolik gitu ya, hanya berupa simbol saja untuk membedakan antara kelompok. Nah, tapi kalau di dalam kuantitatif itu ada dua, ada diskrit dan kontinu. Nah, kalau diskrit ini memang kalau dalam bahasa sederhananya ya atau istilah sederhananya itu biasanya angka ya berupa angka yang sifatnya itu namanya berupa bilangan bulat gitu kan. Tapi kalau kontinu itu dimungkinkan datanya bisa menghasilkan data yang menghasilkan desimal. Ya, sederhananya begitu ya. Tentunya kalau anda baca di dalam buku statistika, ya ada sejumlah definisi tentang apa diskrit dan kontinu. Tapi intinya seperti itu. Sebagai contoh di sini, misalkan data diskrit jumlah mobil, jumlah staf, jumlah pengunjungnya. Jadi nggak mungkin kan kita menggunakan misalnya ada berapa jumlah mobil, hanya ada 5,5 ya gara-gara ada mobil kecil yang satu gitu ya, kayak Mini Cooper gitu. Nggak bisa dihitung setengah, tetap aja satu unit ya. Atau jumlah staf. Ada berapa jumlah stafnya? Ada 50,5. Kebetulan yang satu orang misalkan tinggi badannya hanya 1 meter misalkan. Tetap nggak bisa. Ya kalau itu diskrit ya diskrit ya. Nah, sementara data kontinu ya, makanya nanti tadi di dalam bahasa Inggris ya, itu ada how much dan ada how many ya. Nah, jadi pengertiannya kalau tadi sudah dijelaskan ya, kalau kita lihat di sini. Nah, kalau misalkan how many sifatnya diskrit ya, kalau continue how much gitu. Kalau di bahasa Indonesia sih ya seberapa banyak. Kita nanya misalkan berapa jumlah anak, ya berapa banyak anak. Kalau berapa jumlah gaji ya berapa besar gaji kan gitu nanyanya. Tapi dalam bahasa Inggris dibedakan. Mungkin kalau kita menanyakan umpamanya jumlah anak ya mungkin lebih tepatnya kita sebut how many kan gitu ya. Tapi kalau nanya misalkan berapa banyak gaji Anda ya how much gitu. Nah, contohnya ini ya. Jadi kenapa? Karena seperti contoh ya, berat badan itu ya pasti ada desimalnya lah, walaupun dipaksa untuk dibulatkan, biasanya dibulatkan ke bawah kalau berat badannya. Atau jarak kota gitu ya. Pendapatan itu kan berupa uang. Nah, uang itu kan standarnya itu ada angka di belakang koma. Cuman di rupiah saja mungkin angka di belakang koma itu tidak begitu bermakna ya dibandingkan dengan
mata uang yang lain. Tapi pada prinsipnya secara internasional ya mata uang itu ada komanya. Makanya disebut dengan data kontinu. Ya, baik. Berikutnya. Oh, kita lihat dari sumber data ya. Sumber data itu yang sifat primer, ada yang sekunder. Artinya apa? Data ini ada yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, melalui kuesioner, kan gitu ya. Ada data sekunder, data yang sudah diolah oleh pihak lain sehingga kita tinggal menggunakan aja. Contohnya saja data yang dikelola oleh misalkan Biro Pusat Statistik itu kan sudah jadi datanya. Jadi tapi kita bisa gunakan itu untuk data penelitian di dalam statistika ya. Data dari Bank Indonesia, dari World Bank, IMF dan sebagainya lah. Nah, saya lihat ini banyak di bidang ilmu ekonomi banyak menggunakan data-data yang bersifat data sekunder ya. Jadi boleh dilibatkan dalam analisis statistika. Nah, baik. Kita lanjut pada measurement scale atau skala pengukuran ya, measurement scale. Nah, ada 4 di sini, tadi sudah disebut-sebut sebetulnya. Ada yang disebut dengan nominal, ada yang disebut dengan ordinal, ada interval dan rasio. Baik, kita lihat di penjelasannya berikutnya. Nah, dimulai dengan pemahaman data nominal, skala pengukuran nominal. Ini sifatnya hanya membedakan antar kelompok saja, jenis kelamin, jenis penyakit, ya, seperti program studi atau jurusan dia di perguruan tinggi atau di sekolah pengelompokan partai, ya cuma seperti ini aja. Hanya mengelompokkan tanpa ada peringkat, ya. Nah, itu kata kuncinya. Hanya sekedar mengelompokkan tapi tidak ada peringkat, ya, tidak ada level di antara kelompok itu. Nah, beda dengan ordinal. Kalau ordinal ini memiliki sifat nominal tadi yang kita sudah jelaskan, tapi menunjukkan ada peringkat. Contoh tingkat pendidikan SD, SMP, SMA kan sudah jelas ada levelnya. Pendapat tentang pelayanan baik sekali, baik, cukup, kurang, itu juga ada peringkat. Nah, kalau kita melibatkan data seperti ini maka disebut dengan data ordinal ya gitu ya. Jadi ada peringkat. Nah, kata kuncinya itu ya. Dia memiliki sifat nominal artinya pengelompokan tapi juga di dalamnya ada peringkat antar kelompok. Nah, beda lagi dengan interval. Kalau interval ini selain memiliki sifat data yang ordinal tadi yang sudah dijelaskan, juga memiliki sifat interval antar observasi yang dinyatakan dalam unit pengukuran yang tetap. Jadi artinya ada ukuran, nah, kata kuncinya gitu aja. Jadi kalau ordinal itu ada peringkat, nah kalau di dalam interval memang peringkat ini ada ukurannya, ada jarak. Nah, kalau lebih sederhana gitu ya. Kan kalau dalam ordinal saja misalkan antara umpamanya sangat setuju dengan setuju kan boleh ya. Nah, itu nggak ada jarak, cuman ada peringkat aja. Sangat setuju biasanya levelnya lebih tinggi daripada setuju. Tapi kalau dalam interval, nah itu ada ukuran, ya. Jadi ada ukuran di sini, sehingga kita bisa mengukur jarak antara pendapat satu dengan pendapat lain atau data satu dengan data lain. Contoh nilai ujian antara nilai yang 50 dengan yang 80, kan jelas tuh, pasti 50 lebih kecil daripada 80 dan ada jarak di antara 80 dan 50. Ini yang disebut dengan interval, ya. Atau mungkin nanti dalam bentuk angka urutan yang sifatnya kecenderungan yang disebut dengan semantik diferensial ya. Jadi kecenderungan makin ke negatif dan makin ke positif itu ada angka-angka yang menyatakan ada jarak satu dengan lainnya. Nah, yang keempat adalah jenis rasio. Kalau rasio ini memiliki sifat data interval seperti tadi ya, tapi dalam skala rasio itu lebih spesifik ya dari angka nolnya. Apakah nolnya itu bersifat mutlak atau tidak? Ya, mempunyai arti atau tidak. Jadi contoh tinggi badan itu nolnya mutlak. Kalau misalkan berapa tinggi badannya, 0 berarti nggak ada orangnya. Atau berapa pendapatan, 0 berarti nggak punya pendapatan. Nah, jadi sifatnya itu rasio itu mutlak nolnya. Beda dengan interval. Kalau interval itu bisa saja ya 0 itu sesuai dengan ukurannya. Jadi kalau misal atau maksudnya alat ukurnya. Jadi kalau misalkan kita mengukur suhu badan seperti kalau kita lihat di atas ya di interval,
Nah, umpamanya kita ngukur badan 0 derajat di Celsius dengan Fahrenheit itu berbeda nolnya. Nah, makanya tidak mutlak kalau di interval, beda dengan di rasio. Nah, ini 4 hal ini Anda harus ingat selalu karena apa? Karena dalam penelitian atau dalam pengolahan data dalam statistika, skala pengukuran itu dijadikan sebagai asumsi, ya, syarat untuk menggunakan rumus-rumus yang nanti akan kita gunakan di dalam statistika. Apakah itu apa tadi? Pertama nominal, ya, nominal itu hanya sekedar pengelompokan. Kedua adalah ordinal, selain mengelompokkan ada level, dan yang ketiga itu adalah interval. Jadi kalau interval ada jarak antara satu ukuran dengan ukuran lainnya. Nah, yang keempat ini rasio. Rasio itu sebenarnya bentuk interval, cuma lebih spesifik di nolnya. Nolnya itu bersifat mutlak atau tidak. Nah, kalau mutlak itu pasti rasio seperti misalkan pendapatan, ya, itu kalau nggak nol tadi, atau gaji. Berapa gajinya? Nol, berarti nggak ada punya, tidak memiliki gaji. Nah, oleh karena itu biasanya di dalam pengolahan data yang berkaitan dengan keuangan lebih banyak menggunakan skala pengukurannya rasio gitu ya. Jadi nanti kalau yang Anda dari akuntansi gitu ataupun dari ilmu ekonomi ya yang ngolah datanya berupa uang gitu ya, berupa nilai uang. Nah, itu biasanya rasio apa namanya skala pengukurannya itu didefinisikan sebagai skala pengukuran rasio ya. Baik. Kita lihat dari jenis statistika ya tadi. Jadi dalam analisis statistika itu ada yang disebut dengan statistika deskriptif dan ada statistika inferensial. Nah, statistika inferensial ini nanti bisa juga atau sering dikatakan juga dengan statistika verifikatif ya. Kalau sudah diolah dalam bentuk statistika ya. Jadi kalau statistika deskriptif itu bentuknya apa? Seperti ya tadi ya. Ini merupakan bagian ilmu statistika yang hanya ngolah, menyajikan data tanpa mengambil keputusan. Ya. Nah, jadi ya tentunya data akan diambil dari populasi ya. Kemudian disajikan datanya ya sudah tidak ada keputusan atau hanya sekedar menyajikan saja. Tapi kalau statistika inferensial ini adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji, menaksir, mengambil simpulan ya dari sebagian sampel yang dipilih secara acak tentunya nanti ya dari seluruh. Nanti kita akan jelaskan tentang populasi sampel ya karena sudah disinggung-singgung di sini nih. Jadi statistika inferensial ini adalah statistika yang digunakan untuk menganalisis data dan hasilnya akan digeneralisasi atau diinferensialkan kepada populasinya antara sampel dengan populasi. Jadi sederhana gini lah, ini populasi ada ukuran data yang besar dan sampelnya sebagian saja. Ya, oke, nanti kita akan lihat di sini. Dan ini biasanya disebut dengan analisis verifikatif ya. Nah, selain itu pemahaman statistik deskriptif dan inferensial ini juga sering disebut dengan statistika induktif. Jadi ini masih sama ya pemahamannya dengan statistika inferensial ya. Jadi materinya di sini contohnya kalau deskriptif misalkan ada materi untuk menyajikan data, ukuran pemusatan ya seperti yang kemarin mungkin saya tanyakan beberapa istilah yang Anda pahami di dalam statistika seperti rata-rata kan itu termasuk adalah ukuran pemusatan. Lalu ada standar deviasi, ada median gitu ya. Nah, ini adalah ukuran penyebaran ya. Dan ada angka indeks deret berkala. Nah, ini yang materi yang akan kita berikan di dalam statistika 1. Nah, sedangkan statistika induktif ya, atau inferensial itu berkaitan dengan probabilitas ya, teori keputusan, metode sampling, ada teori penduga, penguji hipotesis, regresi korelasi, analisis jalur mungkin ya, serta statistika non parametrik mungkin ya yang akan dibahas. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa statistika ini dibagi dua, ada statistika parametrik dan non parametrik. Apa bedanya? Nah, ini kata kuncinya saja ya. Jadi, kalau statistika parametrik itu data yang kita olah itu memenuhi asumsi sebagai distribusi normal atau yang disebut dengan asumsi normalitas. Malah nanti ada uji khusus, uji normalitas di dalam statistika itu ya. Nah, tetapi pada saat kita menghadapi data yang tidak memenuhi asumsi normal,
maka kita sebut dengan statistik non-parametrik. Artinya dia bebas sebaran, ya, tidak mensyaratkan populasinya itu normal atau tidak. Ya, tentunya selain itu, non-parametrik ini bisa digunakan untuk skala pengukuran di ilmu sosial, ya, yakni misalkan yang kaitan dengan nominal dan ordinal yang sering kita gunakan, yang umumnya tidak berdiskusi normal, ya. Walaupun di dalam beberapa kajian di ilmu manajemen itu terutama di keuangan itu disyaratkan sebelum kita menggunakan atau meregresi, istilahnya menggunakan regresi, itu harus diawali dulu dengan uji normalitas, ya. Baik, ya, berikutnya. Nah, ini kaitan dengan statistika parametrik dan non parametrik. Ini adalah jenis beberapa analisis statistik, ya, yang masuk dalam kategori statistika non parametrik, statistika parametrik. Ada uji T, uji ANOVA, uji korelasi Pearson, regresi linear, dan sebagainya. Sementara statistika non parametrik juga tidak kalah banyak, ya. Ada beberapa uji yang spesifik gitu untuk jenis data non parametrik ini. Ada uji Wilcoxon, ada Shapiro-Wilk, ada korelasi Spearman, ada uji regresi logistik dan sebagainya, ya. Nah, lihat di dalam syaratnya, ya, kalau di sini datanya numerik bersih normal di dalam parametrik, sementara di statistika non parametrik ini data berskala numerik tapi tidak berdistribusi normal, ya. Nah, biasanya kategorikal dalam bentuk ordinal dan nominal. Nah, sedikit kita bahas tentang pemahaman apa itu populasi dan sampel. Jadi populasi ini adalah semua objek yang akan kita teliti. Jadi kalau saya contohkan populasi mahasiswa Unpas, ya seluruh mahasiswa Unpas, ya. Nah, cuman di dalam pemahamannya ada yang disebut dengan populasi target, ada juga populasi terjangkau. Jadi populasi target itu populasi yang memang jadi sasaran akhir penerapan hasil penelitian kita, ya. Kalau misalkan tadi contohnya ya mahasiswa Unpas, ya semua se-Unpas gitu, ya. Nah, saya contohkan di sini adalah contohnya meneliti konsumen Gojek misalkan, ya, atau pegawai bank, ya semua karyawan tanpa kecuali, ya. Semua driver Gojek, ya, konsumen Gojek yang ada di salah satu lokasi kota, misalnya di Kota Bandung. Tapi ada populasi terjangkau, dan ini tadi, ya, dalam penelitian statistika ini ada juga pengertian populasi yang kita batasi gitu, ya, sesuai target yang akan kita amati. Jadi kalau misalkan kita meneliti mahasiswa Unpas hanya sefakultas ekonomi, ya berarti itu populasi terjangkau kita, walaupun populasi targetnya adalah mahasiswa Unpas. Tapi kita tetapkan populasi terjangkaunya hanya mahasiswa yang ada di fakultas ekonomi bisnis saja misalkan. Ya, atau contoh lain, ya, konsumen Gojek hanya di Kota Bandung, atau pegawai bank di salah satu bank saja, bukan bank seluruh yang ada di Kota Bandung, tapi hanya satu bank saja, misalkan contoh gitu, ya. Nah, sementara sampel ini adalah bagian atau subset yang diambil dari populasi. Jadi seperti gambar ini diambil aja sebagian di sini, ya, yang diharapkan, ya, tentunya ini mewakili dari populasi ini. Makanya sampel ini sebagai objek populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik populasinya. Yang tentunya ingin diketahui berapa besar atau kondisi dari karakteristiknya itu sendiri. Oleh karena itu, syaratnya pengambilan sampel ini harus bersifat representatif. Artinya apa? Merepresentasikan dari populasinya. Makanya cara mengambilnya juga nggak sembarang. Di dalam statistika ada khusus namanya teknik sampling. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut, ya. Baik, yang penting Anda paham dulu bahwa di dalam statistika ada pemahaman populasi, ada pemahaman sampel, ya. Baik. Nah, mungkin ini gambar ini akan menjelaskan, ya, bagaimana perbedaan antara populasi, target, terjangkau, dan sampel. Jadi kalau misalkan yang ini warna coklat ini adalah populasi target kita, tapi mungkin karena kita punya keterbatasan dalam mengolah datanya, hanya mengambil populasi yang terjangkau saja yang ada di lingkaran hijau ini. Nah, tapi dalam pelaksanaannya di dalam statistika itu dimungkinkan kita hanya mengambil sampel saja yang warna abu-abu ini, sebagian dari populasi terjangkau kita, ya. Nah, gitu contohnya, ya. Baik. Nah, jadi bedanya apa kalau kita lihat di sini, ya, cara pengambilan sampel itu. Nah,
Ada pengambilan sampel dengan menggunakan pendekatan probabilitas, ya, dan ada yang non probabilitas. Artinya apa? Di dalam statistika itu, waktu kita mengambil sampel itu, nah, manakala waktu mengambil sampelnya melibatkan unsur peluang, unsur probabilitas, apakah itu sampel random sampling, systematic sampling, stratified random sampling, atau cluster sampling, ya gitu contohnya. Nanti kita akan bahas satu chapter khusus untuk membahas tentang teknik sampling ya. Nah, beda dengan non probabilitas. Jadi ngambilnya tanpa ada pertimbangan peluang. Seperti consecutive sampling, ada convenience sampling, ada judgmental sampling. Jadi pengambilan sampel berdasarkan judgment ya. Jadi berdasarkan pendapat ahli saja nih, ini layak untuk jadi sampel atau tidak ya. Nah, bedanya kalau yang probabilitas sampel ini bisa di generalisasi kan gitu ya. Nah, sementara untuk yang non probabilitas memang ini tidak untuk digeneralisasi ke populasi. Jadi waktu kita meneliti di dalam sampel nih, nah apa yang kita peroleh dari sampel ini kalau ambilnya menggunakan probability sampel itu tujuannya untuk mengeneralisasi pada populasinya. Nah, sementara kalau non probability ya memang tidak untuk digeneralisasi, hanya berlaku di sampel itu saja gitu ya. Kayak kita nanti akan lebih jelas lah dalam pembahasan khusus tentang teknik sampling. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana jenis data menurut waktu pengumpulannya. Jadi ada yang disebut dengan cross-sectional data, di mana dalam penelitian itu kita melakukan pengambilan data secara serempak dalam waktu yang relatif sama. Nah, biasanya itu menggunakan instrumennya instrumen kuesioner. Ya, jadi kalau nanti Anda melakukan survei, ya itu membuat kuesioner dulu, lalu kuesionernya kita sebarkan ke responden ya dalam waktu yang sama. Nah, itu model itu disebut dengan jenis pengumpulan datanya cross sectional data. Beda dengan yang dinamakan dengan time series data. Kalau time series data ini datanya sudah dikumpulkan oleh pihak yang lain, ya kita tinggal ngambil aja gitu. Makanya lebih cenderung time series data itu ngambilnya dari data yang bersifat bukan primer, tapi dari data sekunder. Nah, sementara kalau cross-sectional data udah pasti dimasuk dalam kategori data primer. Gitu. Itu kaitannya antara jenis pengumpulan data dengan jenis data yang primer dan sekunder yang tadi kita sudah bahas di depan ya. Jadi time series data itu data yang diambil ya dalam satu kurun waktu atau periodisasi gitu ya, dan pada dasarnya itu sudah disimpan, artinya datanya sudah hasil olahan atau pengelompokan orang lain, kita nggak ngambil aja. Tapi intinya time series data itu memang dikelola atau dikumpulkan berdasarkan waktu atau periodisasi tertentu, misalkan per tahun, per bulan, per semester, per triwulan. Nah, atau data-data per minggu bisa saja. Pokoknya data yang dikelompokkannya berdasarkan waktu. Itu namanya time series data, dan itu pengambilannya tentunya tidak dilakukan secara langsung atau primer, tapi disebut dengan data sekunder ya. Oke. Nah, sekarang yang terakhir adalah bagaimana cara menjadikan data. Ya, di dalam statistika sebetulnya kan intinya salah satu manfaat kita mempelajari statistika itu juga adalah bagaimana kita bisa menyajikan data itu bisa lebih menarik. Ya, karena kalau misalkan kita hanya disajikan data yang masih mentah, yang masih ya acak gitu ya, nggak ada, bukan hanya sekedar tidak menarik, tapi juga tidak bisa kita maknai data tersebut. Nah, lain halnya kalau data itu sudah disajikan dalam bentuk tabel ya, dibikin tabel distribusi ya, ada tabel satu arah, tabel silang ya, distribusi frekuensi, atau berupa grafik ya, mungkin Anda pernah tahu lah, ada grafik batang atau ada bar graph ya, untuk membandingkan pertumbuhan kelihatan gitu naik turunnya. Ada juga lingkaran ya, pie chart namanya ya, untuk melihat perbandingan proporsi besar atau presentasinya. Lalu ada grafik garis, nah line chart itu untuk lihat fluktuatif ya, untuk melihat pertumbuhan yang secara fluktuasi. Ada grafik peta, mungkin lebih menarik, bukan hanya maksudnya peta itu tidak selalu dalam bentuk peta, tapi mungkin saja dibuat dalam bentuk simbol-simbol gambar gitu untuk memudahkan ya, apalagi misalkan kaitan dengan lokasi dan sebagainya. Nah,
tentunya manfaat tabel dan grafik ya ringkasnya mah seperti inilah, bagaimana kita bisa menyederhanakan ya tampilan data yang kalau data aslinya itu masih acak-acakan lah gitu ya datanya gitu. Nah, disusun sedemikian rupa sehingga itu akan lebih mudah untuk dipahami. Jadi meringkas atau merekapitulasi data ya. Kalau data kualitatif ya bisa saja ada distribusi frekuensi, ada frekuensi relatif, ada persen distribusi frekuensi, ada grafik batang, grafik lingkaran. Nah, sedangkan data kuantitatif itu bisa berupa distribusi frekuensi, relatif frekuensi, dan ada persen distribusi frekuensi. Ya. Nah, tentunya bentuk diagramnya bisa atau grafiknya ada diagram plot titik ya gitu, diagram pencak. Ada juga histogram yang sifatnya apa namanya fluktuasi tadi. Ada juga diskusi kumulatif Ozaib yang sifatnya itu apa namanya kecenderungan ya kecenderungan positif, kecenderungan negatif dan sebagainya. Nah, pada prinsipnya ini dapat digunakan untuk melakukan eksplorasi data gitu ya. Manfaat tabel dan grafik dalam statistika. Lalu untuk membuat tabulasi silang ya dan diagram sebaran data. Nah, ini manfaat tabel dan grafik. Dan kalau kita lihat contohnya mungkin secara sederhana ya. Ini ada contoh tabel ya yang sederhana aja hanya pengelompokan. Ada tabel yang sudah mencantumkan frekuensi dan persen ya seperti ini ya. Nah, ada juga yang kalau grafik ada pie chart, ada diagram batang dan sebagainya. Contohnya seperti itu. Jadi sekali lagi ya, manfaat statistika ini salah satunya adalah untuk bisa menyajikan data supaya data bisa lebih bermakna untuk bisa dimaknai oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap data tersebut. Ya, kalau kita tidak berkepentingan mungkin lihat grafik ya bisa-bisa saja. Tapi begitu kita punya kepentingan atas dasar itu terhadap data tersebut maksudnya, maka kita akan mengamati bagaimana fluktuasi data itu. Apakah data itu misalkan menyebar secara merata atau berkelompok pada satu kondisi tertentu, atau misalkan bagaimana tingkat pertumbuhan data itu akan lebih mudah dilihat dalam bentuk grafik ya ataupun dalam bentuk tabel. Nah, saya kira itu mungkin ya materi tentang pemahaman data dan juga bagaimana menyajikan data di dalam statistika ya. Saya kira untuk materi ini saya cukupkan dulu ya. Kita akan lanjutkan lagi insya Allah minggu depan ya dengan materi selanjutnya ya berkaitan dengan ukuran penyebaran data ya. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.